Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada wa a'ta qalilan fa akda asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pak Ari yang kita hormati, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan oleh Allah SWT senantiasa dan mendapatkan keberkahan duniawi, ukhrawi, diniyah, maliyah bagi perkembangan BKMT kita ke depan dan khususnya Jakarta secara umum. Pak Teddy dan DKM Asyuhada, seperti Pak Ari katakan, antum ini bukan pemula di dalam bab ini gitu. Karena itu saya juga buat PowerPoint ini bukan untuk menggarami antum, tapi sharing. Saya ingin mengatakan 3 poin, yakni ulum, Pak. Jadi fannul khitabah itu 3 dasarnya, rukunnya 3. Pertama adalah ilmu, jadi konsep akademiknya. Tadi Pak Ari contohkan, saya jadi ingat biografinya Syekh Albani ditulis oleh muridnya. Syekh Albani itu untuk menguji murid-muridnya, Pak Ari, dia keliling sholat jamaah, mau lihat muridnya itu khutbah gimana. Syekh Albani itu milihnya sembunyi tadi, seperti Pak Ari tadi bilang. Kalau Syekh Albani itu di depan mimbar gitu, gemetar itu kan, ada Syekh ada grand Syekh di depan dia gitu. Nah, untuk menghilangkan itulah kita butuh yang namanya funun. Yang kedua ini funun ini ala bisa karena biasa. Itu santri tiap Senin Kemis itu ada pelatihan, tiap malam belajar. Yang dipelajari ini kemudian Senin Kemis ada pelatihannya. Ketika kita masih tingkat 1, kelas 1 itu dibebaskan untuk bawa catatan, baca gitu ya. Tapi kalau kelas 2 nggak ada lagi, itu bebas. Itu namanya kunun. Yang ketiga ini retorika. Itu rukun pengkhotbahan, itu rukun mimbar ya. Mimbar itu di situ. Ilmunya dapat, dan ilmu dalam Islam ini antum jangan lupa itu dihafal, Pak. Karena sifat ilmu al-ilmu fis sudur. Sekarang kita zamannya al-ilmu fis sutur. Catatan gitu. Enggak apa-apa catatan di HP dicatat gitu, enggak apa-apa. Itu supaya apa? Saya lihat di YouTube nih, syekh kabir di negara-negara Islam ini juga pakai catatan, Pak. Pakai catatan, dikeluarin di gamisnya itu, catat. Kenapa? Agar enggak kemana-mana, karena waktu kita sebentar. Ulum, funun, khitabah. Kemudian selanjutnya adalah ini, antum saya ajak dulu untuk salah satu kelebihan Islam itu 3, Pak. Ilmu Islam ini 3. Ilmu i'rab. Ilmu i'rab itu mana Pak Sukardi? Ini senior kita di wa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ananan. Itu namanya i'rab. Yang i'rab ini antum boleh lihat, Pak Ari boleh tengok yang sering ke negara lain gitu, enggak punya i'rab. Ilmu lain di agama lain dia enggak punya i'rab. I'rab itu hanya punya kita. Itu. Dan i'rab itu mencerdaskan, Pak. I'rab itu mencerdaskan kita. Ada sekian puluh perubahan kata yang asalnya 3 gitu. Yang kedua adalah nasab. I'rab, nasab. Nasab itu hanya ada di kuburan kalau gitu itu. Fulan bin Fulan meninggal dunia, atau hanya ada ketika di bank gitu, di paspor gitu. Ijazah SD.
Kalau atasnya udah nggak ada lagi, maka kalau kita ke imigrasi itu bawa ijazahnya sedikit, kenapa? Ada nama orang tua. Nasab, i'rab, nasab. Yang ketiga sanad. Ada 3 sanad di dalam Islam. Sanad tafsir, sanad hadis, sama sanad qiraah. Sanad. Nah, ini khutbah sama khitbah itu satu akar kata. Di bawahnya ini ada cincin ini, walaupun ini nggak cocok. Artinya khitbah itu ngelamar. Tukang lamar ini itu di istilah kita Betawi diamplopin gitu. Diamplopin dia. Kenapa? Dia tukang. Saya berteman baik dengan seorang mantan diplomat karena nyusun buku sama dia. Dia cerita sama saya itu sebelum bertugas itu ada sekolahnya. Jadi diplomat, orang-orang yang merantau, yang jam terbangnya banyak, biasanya itu udah nggak persiapan kayak Pak Ari nih, mengalir aja gitu. Kenapa? Ustadz ini macam burung gitu ya, ke pohon gitu, mimbar ke mimbar gitu. Karena biasa dari mimbar ke mimbar, akhirnya nggak ada lagi gelagapan, gitu. Nah, saya ingin mengatakan dengan poin kedua ini, antum kalau mau sukses jadi khatib, maka khatib ini ilmu yang tidak berdiri sendiri. Khutbah sama dengan khitabah, dia satu akar kata. Gitu. Nah, Pak Ari tadi bilang, ustadznya siapa sih gitu kan? Nah, ini yang mau saya sebut baik, benar, indah. Ini kaedah dari Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir, yakni Syekh Ali Al-Jumu'ah. Syekh Ali Al-Jumu'ah, beliau meletakkan 3 kaedah ini. Pertama, baik, benar, indah. Baik itu aspek etika, adab. Maka kemudian Pak Endra itu kan adab khutbah misalnya. Bab adab. Baik itu bab adab. Itu bab adab. Saya punya jadwal di kepolisian, Pak. Itu dikasih tahu sama DKM, Ustaz, jangan ngangkat tangan tinggi-tinggi melebihi ini. Itu. Saya naik motor, Pak. Waduh, sengsara itu. Ditenteng motornya itu, helm keluar, jaket keluar gitu kan. Astagfirullah, saya bilang. Jauh ke dalam tuh. Itu di Gunung Sahari itu. Itu. Nah, di etika, kenapa? Karena dia bilang ada komandan kami, Pak, di bawah. Jadi jangan datang nanti udah balik di depan. Repot juga kita kan. Makanya Pak Ari itu sembunyi saja lah. Itu namanya adab, Pak. Yang kedua, benar. Benar ini argumentasinya, Pak. Dalilnya itu, pendalilannya benar. Gitu. Saya kemarin khutbah di bandara, ada orang kedutaan nyamperin saya. Ustadz, orang Medan nih, dia bilang. Saya suka gaya Medan, saya nggak berlama-lama jawabnya. Saya suka gaya Medan. Kalau lawak itu saya suka gaya Jawa, saya bilang. Kalau serius, gaya Medan, saya bilang. Kalau lawak, Jawa punya gitu. Tawa dia. Itu benar, Pak. Aspek 3 ini aspek estetika. Garam secukupnya, gula secukupnya. Yang tahu secukupnya itu mak-mak tuh. Kalau bapak-bapak enggak. Ada minum gitu. Itu aspek indah, Pak. Aspek estetika. Ustadz Muzain Allah yarham itu waktu saya jadi murid beliau, dia panggil saya, Ustadz Samsul, dia bilang, antum kalau ceramah, kalau dalam ayat itu masukin sirahnya, sehingga Quran ini nangkring, ada terminalnya, ada bandaranya, Pak. Kebanyakan orang khatib itu kayak gelar tikar gitu, nggak ada bumbunya. Bumbunya itu kepada fakta, pada contoh-contoh, dan itu adalah pada pengetahuan sirah. Maka aspek ini yang antum perlu kuasai, baik aspek adab, etika, benar itu aspek dalilnya, dan indah aspek estetikanya. Itu. Yang ketiga,
siapa Anda? Gitu. Siapa Anda? Ilmu di dalam Islam itu, buku-buku yang ada di muka bumi ini, bab satunya itu adalah pengertian, takrifat, definisi. Nah, kalian ini siapa? Kita ini mau jadi khatib. Nah, khatib ini dia itu bintangnya podium. Sehingga yang pertama ditengok dari antum itu penampilan, Pak. Kemarin Pak Sukardi waktu saya khutbah di tempat beliau ini ganti dia, Pak, baju batik gitu. Kita makan, saya perhatiin tuh, baru ganti ke seragamnya lagi. Antum ini kalau naik mimbar jangan pakai seragamnya Toyota. Kenapa? Ente jadi pusat perhatian. Gitu. Walaupun tidak ada dalilnya, Pak, seperti di masjid-masjid ente itu dikasih apa ini gamis gitu. Enggak ada dalilnya. Tapi itu aspek etika pendalilannya. Coba tengok kalau antum umrah ya, itu negara kayak Persia, Kufa, Baghdad, itu sampai 5 lapis, Pak. Saya lihat jamaah kita kaos Doraemon dibawa ke Masjidil Haram. Sah sholat Jumatnya sah, tapi kan nggak pantas begitu kan? Itu. Jadi saya mau bilang ini reposisi pentakrifan pertama dulu ini. Gitu. Ini waktu kita daurah ya sesama ustaz di zaman Pak Yunan Pak Nasir masih ada. Itu di ada ciri khas Nabi itu, syair Thala al-Badru itu ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Raja Heraklus, aku sudah keliling dunia, tengok kerajaan-kerajaan lain, tidak ada orang yang dihormati begitu besar, raja dihormati sebegitu besar oleh kaumnya melebihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib itu, coba tengok surah Al-Fat ayat terakhir itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Coba antum tengok tafsirnya. Itu Rasulullah 1300 tahun. Dari Nabi Adam ke Nuh 1000 tahun, Nuh ke Ibrahim 1000 tahun, Ibrahim ke Musa 1500 tahun, Musa ke Isa 700 tahun, Isa kepada Rasulullah 600 tahun, 4800 tahun. Itu ayat Muhammadur Rasulullah itu 1300 tahun jaraknya kepada Rasulullah sudah Allah firmankan. Gitu. Supaya apa? Supaya Rasulullah Nabi akhir zaman ini enggak lagi ditanya. Ini narasumber daurah ini siapa? Ustaz Samsul, kenal sudah sama Pak Ari. Beres. Itu standar SOP Islam, Pak. Jangan bilang itu dari barat. Itu ayatnya Muhammad Rasulullah itu turun 1300 tahun. Sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat sahabat sudah ada 1300 tahun. Dan itu antum juga, itu pernah Ustaz Hakim cerita. Waktu itu kampus Libya itu masih di Salembas itu. Biasalah ngaji sama Ustaz Hakim baca itu. Itu Ustaz Hakim ke Jawa Barat, Pak. Ada teman kakak tingkat saya itu Jenal namanya. Dia kayak jamaah tabligh gitu. Diundanglah dalam acara nikahan itu. Yang dipersilahkan untuk khutbahnya itu yang pakai gamis itu. Karena Ustaz Yazid ininya dibuka, ini dibuka. Ustaz Hakim ya, Ustaz Hakim itu gayanya gitu kan. Kata Bang Jenal tuh, saya punya Bang, yang Ustaz yang no dia bukan gue. Ustaz Hakim sendiri yang jadi tahu kita. Itu karena pakaian, Pak. Pakaian. Karena itu pejabat-pejabat tinggi negara ada anggaran untuk pakaian sendiri. Pak Ari ini ada anggaran ya, Pak? Pakaian. Saya pernah silaturahim ke mantan RI 2, Pak. Waduh, ini museum pakaiannya ada sendiri. Pak Adam Malik. Ini Bu Nelly istrinya, saya nanya, ini ibu yang atur? Iya, dia bilang gitu kan. Gitu. Nah, itu terasa bagi kita, saya pribadi, Pak.
ketika kita itu medsos sekarang ini, gitu ya. Ustadz itu ternyata penting, kayak Yuni Sara gitu ya, kayak Syahrini, ganti baju Pak, jangan bajunya itu melulu gitu. Itu khotbah, mimbar sama khatib tadi ya. Maka saya bilang di sini dia harus jadi bintang, gitu. Jadi bintang. Karena ada bintang, setan nggak berani pergi ke atas langit, disambar sama bintang langit itu, al-kawakib itu. Jadi magnet, antum jadi gula. Kesan pertama, bidadari itu cantik, itu dua kata ahli tafsir, karena matanya, yang kedua karena betisnya. Itu. Yang selanjutnya, inna ruhal qudus nafasa fi rawi, katanya. Malaikat Jibril itu ketika ngasih wahyu pada Rasulullah SAW, dia tinggal tiup ke dalam titik kesadaran Rasulullah. Maka Rasulullah langsung tahu, pada Nabi Mutahun. Maka ketika Nabi memanggil ayat, mengucapkan sabda, itu mengalir Pak. Tadi Pak Ari cerita, ngeluarin ayat, apa istilah Pak Ari tadi, macam gitu misalnya, blank Pak. Itu karena apa? Karena kalau Rasulullah SAW itu langsung nggak pakai nyangkut Pak. Maka ketika Rasulullah minta kepada Ibnu Mas'ud untuk baca Quran, Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Quran ini turun kepadamu? Ngapain kau suruh aku? Itu kalau lihat di Masjidil Haram di Nabawi, itu saya dulu di kursi gedenya itu, muridnya buka kita, suruh baca, lalu dibaca, kata saya cukup, baru dijelasin. Nah, antum tuh terhadap kutipan Pak waktu itu yang salah satu daurah gitu, kita didorong pada Pak itu, makalah kita tulis, PPT kita tulis, kunci-kunci kata kita kantongi, kata Pak Bob. Saya masih ingat itu. Karena itu ilmu, jadi saya ingat. Oh begitu caranya itu. Ini pejabat Pak, apa namanya, sambutan, gaya makalah, nggak ada yang dengar. Kenapa? Panjang kalimatnya. Antum jangan pakai kalimat panjang di khutbah, bikin pusing orang. Jadi kata Pak Bob tadi, makalah, PPT sudah ringkas gini loh. Saya tuh rajin baca puisi siapa namanya, Supardi, gurunya Ebit Yadi. Oh saya baca sajak Buya Hamka, dia ketemu sama mantannya 35 tahun kemudian, dan Buya Hamka menulis puisi ini. Masya Allah, saya baca dari Garut sampai Jakarta bolak-balik. Buya Hamka ulama, karena beliau bilang nggak mungkin dia memilih kata yang sembarangan gitu. Aku nih habis baca buku, belajarlah sastra supaya kata-kata kalian ini halus. Belajarlah bagaimana penulis lagu terkenal. Antum lihat itu, saya dikasih tahu oleh Profesor Tiaka Al-Mayarman ketika dia di Jerman, dia di kereta api bawa tanah itu ketemu sama orang bule yang masuk Islam, itu gara-gara apalah yang dulu nanti dari Jibidika ya Pakulika. Jadi ketika dia agama lama, dia kritik ayat ini, tapi setelah dia dalami betul betapa ayat Quran ini indah sekali, seakan-akan itu tidak ada hubungan, tapi Allah dengan gaya makiyah ayatnya itu lompat-lompat. Coba lihat Fatihah, itu cuma dua, Ar-Rahman, dua kata Pak. Ada satu huruf Quran, Nun, gitu ya. Jadi jangan khotbah pakai gaya ayat Madaniyah. Antum khotbah pakai ayat Makkiyah yang patah-patah.
saya pernah mengumpulkan YouTube Ustaz ceramah menjelang buka puasa. Itu kan cuma dikasih waktu paling lama 3 menit. Orang-orang yang tidak memiliki dokumen data, metadata yang baik, nggak bisa dia ceramah 3 menit itu, nggak bisa. Itu kelasnya jika kontroversi sama gue siapa, tapi beliau beberapa kali dapat penghargaan dari itu. Kenapa? Dalam jangka 3 menit ini dia bisa menyampaikan seperti misalnya Al-Fatihah ayat 7 kelar dari awal sampai akhir. Antum bisa nggak ngomong nanti berapa menit Pak? 10 menit. 10 maksimal. 10 menit. 10 menit ini membahas topik khutbah itu. Antum jangan pakai gaya analisis. Analisis itu gayanya majlis taklim. Pakai gaya apa Ustaz? Gaya tematik. Tematik itu macam editorial media Indonesia. Harian media Indonesia itu editorial penulis jago Pak. Jago. Jadi ketika antum khotbah saya mau bilang ayat hadisnya itu antum apal dulu lah. Apal dulu. Biar apa? Antum gagah di panggung. Antum gagah di mimbar. Tiga kata kunci. Panul di bawah itu 3 kata kunci. Pertama, mengalir seperti air, berhembus seperti angin, menanggung tanpa beban. Ini ahli-ahli retorika kelas dunia yang mau kayak gini. Jangan nyangkut Pak, kata-katanya itu jangan nyangkut. Maka itu bahasa Arab ini disebut lughatul dhat. Hanya ada dhat di dalam bahasa Al-Quran, bahasa lain tidak punya itu. Maka kalau kita ngambil syarat Al-Fatihah di Haramain, itu dites huruf dhatnya itu, nyangkut itu huruf dhat. Antum kalau sudah nggak nyangkut huruf dhat, pantas jadi kata. Yang kedua, angin itu lubang. Asal ada ruang lubang, maka itu sepertiga isi perut kita itu udara, benda padat, benda cair, mengalir seperti angin, ada beban, menembus seperti angin, menanggung tanpa beban. Sehingga ketika antum 10 menit di mimbar itu bisa menyampaikan satu kunci kata tematik dari A sampai Z itu kelar. Lalu seni mempengaruhi orang setelah yang 3 tadi. Hati itu harus menguasai pesannya ini sampai. Maka disebutlah oleh para ahli itu, kalau dalam istilah ini kita paling kanan ini, yakni jawabil kalim. Ini istilah Islam. Aku dikasih 6 hal kata Nabi yang tidak dikasih pada Nabi terdahulu. Poin pertama dari 6 itu, aku dikasih Allah kemampuan olah kata. Jadi, karena itu siapapun game doa menangis apa nyusun kata nggak akan bisa ngalahin rangkaian doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Dari mana ini? Antum sering baca kamus di HBMT ini. Saya masang ini, saya pernah itu Ustaz dikasih HP oleh BKMT. Saya bilang sama Pak Sofyan, bilang sama Pak Adi, saya standarnya 8 RAM minimal Pak. Ini kamus 5 Pak kepasang sini. Gitu. 5. Saya bahasa Belanda saya setting Pak. Bahasa Latin aplikasinya saya kenapa? Untuk menerjemah dokumen. Memilih kata karena Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan Nabi yang lain itu karena kepandaiannya olah kata, olah data, dikasih bumbu, kesimpulan selesai itu apa?
Bahasa, ini kata kuncinya, bahasa, wawasan, retorika. Bahasa merujuk pada kamus, wawasan merujuk pada ensiklopedis, mujam, dan retorika ini pengalaman orang. Ini ada gambarnya Pak Kasman, Pak Kasman Simodi Mejo, orang Jawa ini. Itu ilmu retorikanya luar biasa. Retorika. Jadi seni yang tadi saya bilang, seni mempengaruhi tadi. Itu kalau antum nonton YouTube-nya Syekh Nabulsi, Ratib Nabulsi, dia ketua Hay'ah Ijaz Ilmi Quran di Suriah. Kalau dia ceramah tapi bahasa Arab, itu memilih katanya itu luar biasa. Ada orang kedutaan kemarin ini saya coba di bandara itu nyari saya nih. Saya lagi langsung ke kamar mandi. Lalu dia cerita. Rupanya dia kenal baik sama Ustaz Zain. Ustaz Wahid Alwi cerita surat-surat Pak Nasir ke luar negeri, ke mana-mana itu nggak boleh dikirim kecuali dibaca oleh dua orang sekretaris Pak Nasir. Pertama Ustaz Zain, yang kedua adalah Pak Agus Cip, orang Banten. Ini lihai ini menerjemah lebih dahsyat daripada orang Arabnya sendiri. Imam Ibnu Mandur yang punya kamus Lisanul Arab, antum bisa lihat di aplikasi, itu orang Afrika. Orang Arab nggak butuh kamus. Kita non Arab butuh kamus. Ditulislah Lisan Al-Arab, itu punya Imam Ibnu Mandur. Saya rasa antum harus punya Imam Ibnu Mandur ini di aplikasi Anda, walaupun berbahasa Arab. Kan sekarang dengan aplikasi gampang. Membangkitkan emosi itu saya cerita sama orang cerita kemarin. Itu Pak Hussein Umar pernah cerita sama saya pernah jadi sekretarisnya Pak Hussein. Itu sholat hari raya di terminal Senen. Itu Pak Hussein itu kata Pak Sutioso, nggak bisa diberhentiin karena semakin lama dia ngomong semakin enak ya. Membangkitkan emosinya sampai orang yang duduk ngedengerin khutbah Pak Hussein itu berdiri langsung takbir Allahu Akbar gini. Padahal nggak dikomandai macam Habib Rizik kan masih dikomandai takbir, nggak pakai gitu Pak Hussein. Saking kemampuan membangkitkan emosinya itu luar biasa. Menggerakkan Pak. Sekarang ini zaman closing. Umroh di Wadah itu closing. Kita sebelum tahu wadah, istilah Pak Anies Ustaz itu kita rampas isi dompet orang supaya dia berubah, supaya dia sesuai dengan khutbah kita ini. Maka di akhir khutbah itu, waktu kita pelatihan public speaking kemarin itu, dia bilang itu ciri khutbah yang enak itu mengangenkan. Jangan habisin semua, jangan. Itu perempuan cantik itu karena dua Pak. Pertama matanya, yang kedua betisnya. Matanya itu di ujung lidah, betisnya itu untuk eng-eng Pak. Itu, antum juga harus seperti itu. Nah, ini prakteknya ini. Kita di pondok itu, ini ada Pak Rahman. Saya kira Pak Ari tahu ini kitab lama ini. Kan Pak Ari itu bukan kiai ini. Ini ada prakteknya Pak. Keperpustakaan kita nyari ayat, dipandu sama kiai ini. Nah sampingnya ini mu'jam hadis, indeks ilmu konkordansi sekarang namanya. Al-Bahs, ilmu searching. Ini pakai manual ini. Saya pernah ngajar ini di Al-Azhar. Ngajar mencari ayat
sebelah kanan ini ngajak mencari hadis. Antum ini ilmu lama ini. Orang-orang dulu kalau enggak santri harus menguasai ilmu ini. Kalau antum enggak kuasai itu ilmunya itu. Sekarang udah pakai aplikasi ini. Itu Pak, yang ngarang ini Pak, orientalis Pak, 18 tahun. Ngarang ini, bayangin ilmu dari orientalis. Karena itu saya bilang sama kawan, jangan terlalu menyudutkan orang-orang, karena jasa orientalis ini banyak sama kita. 2 kitab ini kitab Mu'jam Hadis ini yang ngarang itu, karena yang menguasai ilmu kamus, ilmu alfabet itu orientalis. Mereka yang ini 2 ilmu dasar yang harus antum punya. Ilmu mencari ayat, ilmu mencari hadis. Okay. Ini yang penting, yang kuning ini antum nih menguasai akar kata. Ilmu akar kata. Misalnya masjid, akar katanya sin, jim, dal, sajadah. Nah, kata sin, jim, dal bisa berubah 4 perubahan semantik di dalam ilmu istiqah, ilmu semantik di dalam ilmu filologi, di dalam bahasa Arab. Yang buah-buah nah itu, pala itu antum harus paling nggak kuasai itu dulu. Dan itu yang penting hafal. Akar ilmu, akar kata. Karena kalau antum mau bahas apa? Hujan misalnya. Mengapa hujan itu disebut au kasaibin sabaya subuh? Antum kalau lihat akar kata, tengok kamus, nggak usah pakai baca buku banyak. Akar kata ini aja dikhotbahin, selesai. Itu kalau antum kuasai akar kata. Kalau di dalam ilmu pencarian ini pencarian Quran ini, kalau akar kata ini pakai kata kerja, ini yang keluar banyak. Tapi kalau yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini kata benda itu sedikit. Ini perlu praktek ini. Bagaimana mencari akar kata? Dulu kita dites Pak. Saya waktu itu masih apa kata Pak Ari tadi, kaki kacau tapi nyonyo. Saya masih nyonyo Pak. Oh, dites sama profesor, baca kita. Ya. Majulah yang senior orang tua yang di depan ini ya. Dia bilang Pak Ari, maaf Prof, dia bilang lupa bawa kacamata gitu. Saya tanya dia, strik. Padahal dia nggak bisa baca kitab gitu. Itu makanya duduknya jangan di depan kita Prof dengar saya suruh. Nah, ilmu ini akar kata-kata kerja kata mulai kudu harus antum kuasai di 2 hal, yakni ayat dan hadis. Sekarang pakai digital enak. Nggak perlu baca, nggak perlu kemudian beli buku gitu, beli pulsa aja. Ini ada praktek tersendiri. Ini orang Pak di Dewan Dakwah ini terpaksa harus ngecap dulu. Itu kalau dia nanya, Ustaz Syuhada misalnya dibuka, nanya dia mau ceramah mau apa, nanya dari Mekah ke Jakarta gitu. Sebentar saya kirim kepada dia turunan ayat, bukan 1 ayat, turunan ayat, turunan hadis. Maka HP saya itu 2, ini bukan gagah-gagah, saya HP-nya 2. Ini untuk perpustakaan nih, maka saya foto sini, saya kirim untuk yang HP biasa WA gitu, sehingga saya nggak perlu kopas lagi, foto langsung saya kirim. Turunan ayatnya ini, turunan hadis ini, pakai ini aplikasi ini. Orang bilang saya canggih gitu. Dulu Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, hadis ini sahih diriwayatkan oleh nomor itu manual sekarang. Sekarang orang kecerdasan aplikasi. Dan antum nih karena orang kerja, orang sibuk, orang umum harus punya kecerdasan aplikasi. Itu
itu paling enggak kata orang IT standar RAM 8. Ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini yang ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bacanya ini. Ada berapa ini, Pak? Tuh, 2, ada berapa ini? Sekali 7 berapa ini? 7 ya. Nah, ada 7 pencarian ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Antum bahas nih. Kan ayat wasiat dibahas. Ayat wasiat yang ya ayyuhalladzina amanu yang ayat-ayat kembar supaya orang cepat hafal. Ayat-ayat kembar ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu ada 8 Al-Qur'an. Enggak cukup, enggak perlu 1 menit lebih. Ini pakai detik Pak, langsung berat turunan ayatnya turun aplikasi. Ini kecerdasan aplikasi. Ini yang as-sadaqat dalam bentuk floral diulang sekian kali. Nah, kalau antum menghimpunnya ini bagus, memasukkannya bagus, gerak-geraknya juga bagus, antum rapiin, antum sampein, wah tuh dibilang orang pintar. Padahal kita ngambil dari aplikasi. Maka saya kalau di lantai 8 Pustakaan Dewan Dakwah itu saya mau menerap fatwa hanya kuat 5 menit Pak. Habis waktu saya ini kitab Dewan, akhirnya saya kembali ke laptopnya aplikasi. Itu aplikasi. Itu kecerdasan aplikasi. Tukang obat, tukang lamar, diplomat. Antum saya kesini dari tadi saya sudah sampaikan ringkas, padat, bernas. Gitu. Tukang obat masih kalah sama tukang obat. Ya kan? Tukang lamar nggak ada sekolahnya loh Pak. Nggak ada sekolahnya tukang lamar itu. Kebiasaan aja melamar gitu. Nah, diplomat yang ada sekolahnya. Diplomat itu Dihyah Al-Kalbi yang diutus ke Raja Heraklius itu 3 bulan belajar bahasa Roma Italia. Itu Heraklius. Ringkas, padat, bernas, itu kata-kata kunci katanya. Nah, akhirnya setelah ini kuasai antum jadi khatib siapa kaya. Gitu. Kapanpun dibutuhkan khatibnya ada yang nggak datang, tinggal menghubungi misalnya. Itu pengetahuan Anda sudah ensiklopedis, mongsuah kelasnya. Itu karena itu rajin nonton syekh-syekh yang kaliber, rajin menyimak kiraah imam-imam kelas dunia. Itu seni bertutur Pak, ini bahasa Jawa nih, ditutur. Jawami kalim, ringkas, padat, bernas tadi. Kuasai induk ilmu ini. Ilmu di dalam Islam ini menginduk kepada 3 ini. Kaitan dengan ayat tafsir, kaitan dengan sabda Nabi, hadis, kaitan dengan kaifiyat namanya ilmu fikih. Maka tafsir punya usul tafsir, hadis punya usul hadis, fikih punya usul fikih. Habis itu aplikasi mainkan Pak. Itu aplikasi. Sayang aplikasi Indonesia itu kata Pak Soekardi miskin. Entah. Itu CD hadis, itu Malaysia yang bikin. Itu Malaysia. Gimana caranya? Metadata Pak. Itu apa namanya ini, buku ya, minjem mainan. Ya. Dulu buku ini di crop nih, indeks ya, dibikin indeks nih, sehingga kita kalau kuliah zaman dulu catatan bidang studi kuliah kita itu tinggal ini huruf apa, langsung dibuka, sudah ada ini. Dulu buku di halaman akhirnya itu pakai indeks juga, indeks kata berapa kali diulang ini di belakang sini supaya gampang nyarinya. Gitu.
Itu namanya ilmu metadata. Nah, kalau antum punya metadata yang baik, khatib siap pakai, ngomong itu langsung rapi tuh. Langsung rapi. Pencarian sumber. Catat di HP ini itu ada namanya Keep Google. Ini Keep Google. Saya banyak menggunakan Keep Google ini sebagai ganti Office di sini. Kenapa? Saya nulis buku bestseller itu tentang Golden Age. Itu di tempat tidur, Pak. Setelah saya periksa mata karena pengaruh ini, itu saya nggak kuat duduk lama gini, enggak. Di bis, di buku, dimanapun saya pakai Keep Google. Itu membantu. Setelah ini rapi, saya kirim ke email. Email saya download, baru saya masukkan ke sini. Saya rapiin gitu. Jadi ini cuma bantu ngerapiin aja dan presentasi. Setelah itu saya tinggalkan ini. Pertama berat, dibuka di ruang publik gede. HP. Makanya standar RAM-nya itu saya bilang lagi, saya ulang lagi nih, mudah-mudahan dikasih lagi. Apa? Kalau di bawah RAM 8 lemot. Itu masalahnya. Catat lalu identifikasi itu maksudnya dirapiin ABC ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Itu. Yang ketiga, ilmu analisa baru. Ada orang bilang sama saya, Pak, ilmu bukunya Ustaz Samsul mengkrut. Saya bilang, saya sengaja buat apa? Supaya buku ini bertahan lama. Quran bisa bertahan lama itu karena bikin kita mengkrut. Nggak bosan kita baca Al-Fatihah, rakaat 1 sampai rakaat 2, nggak bosan kita, Pak. Kenapa? Dia punya rahasia. Kalau kita ini kayak koran gitu, sekali baca selesai, baca judulnya juga tidak ngerti kalau koran tuh. Tapi kalau kita berbobot gitu, nggak begitu caranya. Nah, jadi ilmu metadata itu ke sini. Ini 3 ilmu tadi. Kuasai ini, ilmu dasar antum nih, ini usul tafsir, usul hadis, usul ini kaidah-kaidah. Ilmu ini melahirkan kaidah-kaidah. Sampai jam berapa? Sudah. Oke. Sebentar lagi kita udah nyetok. Ketajaman pemahaman ente bawa ke mimbar ini, ente udah pisaunya ini udah tajam, Pak, sehingga ente nggak gemeter. Ketajaman pemahaman, sistematika materi, mengatur alinea mana dulu nih yang diomongin gitu, argumen, pendalilan, sehingga Anda meyakinkan. Walaupun ente nggak usah terjemah ayatnya, cuma karena waktu yang sebentar, nggak usah diterjemah ayatnya, ente baca ayat aja, ngerti nggak ngerti biarin aja orang itu. Yang penting ente ada dalilnya, gitu. Bukan suruh mengerti ayat itu, enggak. Kalau pengajian baru diterjemah. Kalau khutbah Jumat asal nyebut ayat, biar ente dipandang keren sama jamaah. Itu aja, ini nggak usah terjemah. Maaf itu. Tadi sendiri saja. Gitu. Jangan buat mengerti orang supaya ente keren. Bangkitkan emosi audiens. Ini dia. Anda sudah bisa mengucapkannya. Ente udah berhak rekaman. Itu rekaman sendiri, maksudnya nggak usah disoting orang, sendiri aja di medsos gitu kan. Kenapa? Saya ngikutin Syekh Abdus Salam Bali, wartawan. Umumnya orang-orang keren di muka bumi itu bukan orang-orang yang dari S1, S3 itu ilmunya ini terus, enggak. Dokter hewan gitu ya, dokter ini, orang-orang umum, Pak. Itu yang nemu Iqra itu metode itu orang-orang umum. Itu bukan orang agama. Kenapa? Orang agama itu udah puas. Semacam lisanul Arab tadi dikarang oleh orang Afrika, bukan oleh orang Saudi. Sampai situ dulu.
untuk bapak semua ya. Saya sampaikan Ustaz Samsul ini kan mantap ya, kita harus seperti itu matching antara semangat kita untuk belajar juga penggunaan teknologi maupun juga retorika dakwahnya tadi saya sampai seperti itu. Mungkin yang simpel pesan saya untuk bapak, paling tidak bapak itu punya ayat dan hadis gacauan, udah itu aja. Berapa topik misalnya gitu, berapa ayat, silahkan dihafal bener Pak, di luar kepala bener. Nah terus nanti linknya ke hadis yang mana, terus dilingkan ke kehidupan aplikasi kerja kita. Misalnya diketahui ada continuous improvement, ada respect for people. Nah itu kan nanti kalau itu dari misalnya dari ayat hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan seterusnya kan ada hadis seperti itu misalnya gitu ya, atau dengan silaturahmi, respect for itu sebenarnya bisa diadu-adu aja Pak, dan masuk ke jamaah kita gitu. Yang paling tidak ada, saya pesen itu aja, minta maaf Ustaz ya, ada hafalan gacauan lah gitu, beberapa ayat lah kalau memang nggak bisa banyak ayat, dan ini ya hafalannya berapa, tapi tolong benar-benar dipelajari dengan baik, baik itu arti tafsirnya. Nah itu minta tolong untuk seperti itu. Jadi biar kelihatan pinter banget gitu loh. Padahal kalau misalnya diganti topik, gitu juga gitu. Namanya ilmu seolah-olah. Kayak ini ya benar Ustaz. Saya tuh kadang-kadang ya gitu, karena sama saya dulu awalnya cuma ya nulis gitu ya, kalau mau diminta khotib atau minta ceramah apa itu saya belajar benar tulis gitu ya. Kalau cuma SKS itu pasti lupa. Nah tapi kalau hafalan-hafalan yang kita pegang ataupun gajuan-gajuan tadi itu biasanya kalau kita mendadak diminta itu ya paling sebentar itu, oh ini loh gini. Itu mungkin pesan saya, karena bahwa kan pasti suatu saat akan jadi posisi menggantikan siapa yang tidak hadir. Nah ini kita tolong itu juga jadi gajuan dari pegangannya ya. Termasuk tadi ngelamar gitu ya, saya lamaran gitu ya, saya pribadi aja mungkin juga ada 10 orang kalau Ustaz yang saya lamarin. Ada yang saya lamarin, ada yang saya terima mantan. Ini karena ini lucu lagi nih. Bendara ini saya ngelamarin, tapi giliran mantanannya saya nerima dia sebagai mantan. Jadi awalnya saya ngelamar mewakili Pak Teddy, tapi pas mantanannya saya mewakili keluarga perempuan menerima Pak Teddy. Nggak ada di seluruh dunia, nggak ada ngelamar yang laki, habis itu mantanannya terima dari yang perempuan gitu. Itu tambahan dari saya, matur. Dan izin ya, minta maaf Bapak, saya izin. Oke, masih. Ya. Saya melangkangkan materi sifat khutbah Nabi sengaja karena hanya sedikit yang ingin saya sampaikan pada poin ini. Dikenal dengan khutbatul hajah, yang kalimat depannya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'in dan seterusnya. Khutbatul hajat ini itu dari sudut sirah, dari sudut sejarah dipakai oleh Nabi dalam peristiwa tertentu, tidak semua peristiwa. Ketika nikah, karena itu antum kalau lihat orang nikah, penghulu itu mengucapkan hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu begitu. Ini khutbatul hajah. Rasulullah kata Ibnu Mas'ud datang kepada kami lalu dia bersabda, jawami al-khairi wa khawatimahu fawatih al-khairi fa'alimna khutbatus salat wa khutbatul hajah. Wa khutbatul hajah itu adalah Nabi datang kepada kami lalu mengajari kami tentang salat, mengajari kami tentang khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya. Ini khutbatul hajah.
khutbatul hajah ini ringkasan khutbatul hajah yang teks Arabnya ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai khutbatul hajah, tetapi kalau diringkas, ini sumbernya dari Fatwa Islam nomor sekian, sifat khutbah Nabi itu ada tahmid dan puji-pujian sana, memuji Allah, karena di dalam tradisi kenabian kita harus mendahulukan dulu haknya Allah dengan memujinya, haknya Rasulullah dengan bersalawat kepadanya, baru kemudian hajat kita. Itu etika khutbah seperti itu. Dan khutbatul hajat ini bukan satu-satunya khutbah. Contoh, itu ada saking fanatiknya orang sama khutbah hajat ini, para maklumat khutbah ini pakai khutbah hajat juga. Nanti khatib Jumatnya pakai pembukaannya itu juga, kan nyaru namanya. Gitu. DKM-nya yang ngumumin khatib ini pakai innal hamdalillah nahmaduhu. Khutbah pengkhutbahnya juga kan nyaru namanya. Itu saking fanatiknya. Gitu. Yang penting ada tahmid, puji-pujian, ada tasyahud, ada doa, ta'awudz. Ada doa lah gitu ya. Enggak mesti ta'awudz juga. Salawat atas Nabi dan wasiat takwa. Ini yang disebut oleh para ahli fikih dengan rukun khutbah. Itu rukun khutbah. Ini kajian fatwanya. Ini fatwa Islam nomor sekian. Implementasi khutbah hajat ini sifatnya qauliyah lafziyah. Artinya khutbah resmi. Tidak di semua hajat. Jadi antum nih kalau khutbah Jumat ini jangan melulu innal hamdalillah nahmaduhu, enggak perlu. Yang penting puji-pujian, puji Allah, salawat atas Nabi dan sebagainya. Kalau di dalam surat, buku, tulisan itu tidak termasuk. Enggak, itu cuma bahasa mimbar, puji-pujian pada sebagai adab kita kepada Allah. Jadi saya ingin mengatakan, hafalkanlah mukaddimah khutbah yang lain. Contoh, saya kemarin mau memperhatikan imam di Masjid Nabawi dengan Masjid Haram tentang duduk iftirash, yang duduk dua sujud itu loh. Iftirash ya, iftirash. Itu tidak selalu seperti itu, Pak. Seperti misalnya tahiyat awal langsung dihabisin ke innaka hamidum majid baru naik lagi ke atas rakaat. Enggak. Itu saya perhatikan antara yang saya baca di dalam kitab dengan yang dipraktekkan oleh imam-imam Masjid Nabawi, variasi. Itu variasi. Kalau maghrib tahiyat awalnya itu enggak sampai innaka hamidum majid, berdiri. Kenapa? Waktu sebentar. Itu jangan karena mentang-mentang sunnahnya seperti itu, jangan. Berikan ruang, karena isi perut kita ini ada ruang kosong. Itu benda padat, benda cair, udara. Itu gitu. Jadi jangan terlalu fanatik terhadap khutbah hajat itu harus seperti itu. Ini kesimpulannya. Teori, metode, latihan, praktek. Ini kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi. Ini kata kuncinya. Teori itu boleh jadi hanya 15%. Metode yang banyak. Metode yang banyak. Latihan lebih banyak lagi. Kelar-kelar kita latihan. Karena itu kita kalau hari Jumat itu antum jangan banyak kerja. Kalau tugas nih hari Jumat nih, kalau ente banyak kerja, banyak kerja maksudnya ini itu blank tuh nanti di mimbar tuh. Kalau bilang sedikit, siapa? Sedikit. Coba ngomong. Itu risiko Pak itu, Pak. Itu.
Maka itu dulu hari Jumat itu hari libur karena orang mau khutbah kiai itu. Coba kalau dia ngajar lalu blank bercampur antara materi ngajar sama materi khutbah, bercampur. Itu main gado-gado jadinya itu. Itu. Jadi latihan lalu kemudian prakteknya. Habis ini kita mau praktek. Saya ingin kembali lagi ke ini. Antum jangan terlalu fanatik, Pak. Saya termasuk ustadz yang tidak terlalu fanatik gitu. Enggak. Saya lihat ini fenomena sunnah ini lama-lama jadi kayak Pancasila, Pak. Jadi tirani gitu. Jadi tirani. Kenapa? Karena di dalam Islam itu selalu ada ruang, Pak. Ada ruang untuk ijtihad. Ada ruang kayak langit warna-warni gitu. Gitu. Ya sunnah tetap jadi payung kita, jadi poros kita. Jangan gara-gara kalau ada khatib tidak pakai khutbatul hajat ini, maka tidak nyaman gitu ya. Khutbatul hajat tidak nyaman gitu. Yang ini khutbatul hajat ini. Enggak. Saya sudah bolak-balik koleksi imam-imam khatib-khatib dunia, beda-beda mereka. Mereka lebih hafal hadis daripada kita, Pak. Itu aja. Pak Endar, silakan. Selesai. Oke. Ya, alhamdulillah untuk materi kita cukupkan, nanti sambil jalan nanti bisa kita tanyakan ke beliau. Nanti mungkin untuk materi ini tadi ada boleh di-share. Ya, oh ya boleh. Kan sama Pak Endar. Ya, nanti kita share. Nanti kita share yang pertama ya. Baik, saja kita akan praktek. Tadi nomornya Pak Kanggu. Ya, sudah.